subscribe, and like. Simak kisah nyata misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sahabat pemirsa YouTube Sanggar Silaturahmi Kelana, terima kasih yang sudah mensubscribe, like, semua yang di YouTube Sanggar Silaturahmi Kelana. Saya ijazahkan amalan dan juga saya menceritakan tentang kisah nyata dalam pengobatan medis yang saya pribadi pernah tangani. Untuk kisah nyata yang saya akan ceritakan, jadi orang ini dulu pernah mempelajari apa ya, kalau di kampung saya itu namanya sambatan ya, sambatan pamonyet. Jadi memang dia khususnya itu dia manggil jadi agar bisa loncat atau bergantungan ya, agar bisa loncat tinggi. Namun sudah lama dia dengan seiringnya berjalan waktu tidak mengamalkannya lagi, tidak mempelajarinya lagi. Namun anehnya pada saat sakit sambatan itu aktif ya. Jadi kalau pada saat sakit, kalau sakit kan lemes ya, atau gak ada tenaga ya, mungkin drop, itu ditemui oleh orang tuanya itu tidur itu nggak pernah di kamar, nggak pernah di kasur ya. Jadi tidur itu sambil pegangan bambu atau namanya rumahnya masih panggung. Itu kadang sakit itu ya seperti persis monyet aja gitu ya. Jadi pegangan, jadi kalau tidur itu dia pegangan, bergelantungan lah. Jadi tidur itu ya aneh juga ya, orang kuat gitu tidur sambil bergelantung gitu, sambil megang apa ya namanya, bambu atau misalkan apa sih namanya tuh, kayu ya di sisi ya, kayu-kayu yang kalau di panggung tuh kan suka ada tuh ya kayu sisinya, dia itu bergantungan seperti itu. Jadi nggak pernah tidur di kasur kalau pada saat sedang sakit. Kadang sampai pada saat orang ini sadar, ini minta tolong sama orang tuanya ini agar bisa dihilangkan gitu, kayak nggak pernah dipelajarinya. Akhirnya saya dipanggil, datang ke rumahnya. Saya tanya dulu udah berapa lama mempelajari sambatan ini. Udah agak lama ya, udah agak lama lah, kurang lebih sekitar 2 tahun. Cuman dia udah nggak mau pelajari lagi karena memang udah kesibukan kerja. Namun yang sangat anehnya ya, pada saat posisi sadar itu, kalau saya pada saat sakit itu pasti aktif ya. Jadi mau gimana ya, jadi sudah dikendalikan sama ya, sambatan tersebut ya, sambatan monyet tersebut ya. Sampai dia bilang tangan pegel gitu ya, berasa dia bilang. Cuman dia udah bisa mengendalikan gitu. Cuman pada saat dia sadar, ya dibilang sama orang tuanya minta diurut juga ya, karena bergantung lama juga, kadang sampai bisa berjam-jam gitu. Akhirnya saya dipanggil pada saat posisi orang tersebut tuh lagi nggak sakit ya. Saya bilang kalau memang ikhlas itu, karena kan dia yang mempelajari, dia yang mengamalkan, dia yang ya ibaratnya puasa ya, mungkin menerakatkan keilmuan tersebut gitu.
Akhirnya dia minta dihilangkan. Saya bilang kalau memang ikhlas, insya Allah saya bantu maksimal. Sebelumnya orang tersebut saya suruh sholat sunat 2 rakaat, terus memperbanyak baca sholawat, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang pernah dipelajarinya dihilangkan. Ya, setelah dia membuat baca sholawat, baru saya memberikan proses untuk proses ruqyah untuk menghilangkan energi sambatan tersebut, hadiran tersebut ya. Jadi ilmu hadiran lah kalau kata kita bilang ya. Jadi ilmu hadiran. Akhirnya setelah dia ikhlas, karena kita juga untuk meruqyah itu harus kita tanya terlebih dahulu orangnya ya. Terus sudah selesai, saya coba minta nama dan binnya. Saya tawasul terlebih dahulu, saya membacakan ayat-ayat ruqyah dalam air, ya dibacakan di air. Terus saya kasih air tersebut itu, kadang saya bikin air itu ya ngomong karena 7 gayung ya, airnya 7 gayung. Terus saya kasih minyak non alkohol ya, minyak hajar aswad atau misi kobra. Selesai itu saya bilang, karena proses ruqyah ada yang langsung, ada yang langsung pemandian. Biasanya kalau misalkan sebuah keilmuan hadiran itu tergantung daripada tingkatnya dulu ya, kalau memang harus pemandian, kalau memang harus dengan cukup dengan ruqyah. Cuman ini harus dengan pemandian juga. Jadi selesai saya kasih minum itu memang seperti biasa ya, nggak ada reaksi sama sekali ya. Cuman saya bilang nanti pada saat nanti misalkan ya, insya Allah semoga sehat ya, jangan sakit. Kalau misalkan sakit, kita lihat reaksinya seperti apa gitu. Akhirnya saya coba, akhirnya kan saya bilang, nah itu di kamar mandi ada ember, itu udah saya kasih minyak, nanti saya mandikan ya. Saya suruh beli, waktu itu saya suruh beli kain putih, taruh di kepalanya. Berikut juga beserta orang tuanya, saya perintahkan, saya suruh baca sholawat selagi saya melakukan pemandian. Akhirnya pada saat pertama ya sekali ya, jadi ada lucunya juga gitu. Maksudnya ini orang kok pada saat di kamar mandi kan saya suruh pakai celana pendek aja, terus saya tunggu sama orang tuanya, saya sambil ngopi. Kok orang ini nggak keluar dari kamar mandi? Ternyata mungkin nggak dengar atau bagaimana. Nih yang sakit, yang saya obati ini mandi sendiri gitu. Pantesan lama di kamar mandi, saya bilang. Bu, ini anak ibu ini kenapa lama ya di kamar mandi? Apa di jangan-jangan mandi sendiri? Akhirnya coba diketok-ketok sama ibunya, Mama nih, tok-tok-tok. Ya, Dek, di kamar mandi ngapain? Ini Bu, saya mandi. Aduh, kamu ini. Yaudah, kalian dulu. Udah selesai. Akhirnya keluar. Saya tanya gini, yang suruh mandi sendiri itu siapa? Saya bilang, kan nanti saya mandikan, karena memang harus saya cabut daripada di ubun-ubun ya di sini ya. Saya lupa Pak, katanya. Maaf dah Pak. Akhirnya saya bikin 2 kali, bikin air untuk pemandian lagi. Yang kedua kalinya saya tawasulkan lagi, saya bacakan ayat ruqyah lagi, lalu mulai diproses yang kedua. Terus kan ada kain putih di kepalanya ya, itu saya suruh pegang, saya juga megang, orang tuanya juga megang sebelahnya. Sebenarnya banyak baca sholawat,
nggak keras ya bacanya, cuman terdengar aja ya, terdengar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 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 terus menerus sampai saya dalam pemandian. Ada juga satu yang menyiramkan di tangan saya juga. Saya bacakan prosesi ayat-ayat ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi khalat syikhlati adrikni. Terus saya bacakan terus sampai di siraman yang kelima. Saya lanjut, sumum bukmun umyun fahum la yubsirun, sumum bukmun umyun fahum la yubsirun, sampai yang kedua. Setelah itu saya tarik dengan tahan nafas, saya tarik kepalanya. Itu orang tersebut sempat agak bergerak seperti ada yang tertarik. Saya tarik sekuat tenaga, saya keluarkan. Alhamdulillah, sosok yang mendiami badan tersebut itu keluar, namun tanpa ada seperti teriak atau hal lain, hanya pergerakan saja. Nah, sudah selesai. Saya bilang jangan diamal-amalkan lagi, jangan ingat-ingat lagi. Baca sholawat terbanyak mungkin agar energi tersebut itu hilang dengan sempurna ya, keilmuan hadirannya. Akhirnya diikuti. Nah, saya bilang, Bu, kalau memang nanti misalkan dalam keadaan gak enak badan atau sakit masih jadi, nanti kita proses lagi yang kedua. Nah, setelah itu kata si ibunya, gimana Pak untuk penglihatan dari sisi batin? Alhamdulillah udah beres Bu, udah hilang. Karena memang alhamdulillah yang bersangkutan juga mempelajarinya itu ikhlas, ridho karena Allah, ingin dihilangkan. Jadi nggak ada perlawanan ya, karena kalau misalkan sampai ada perlawanan untuk penarikan keilmuan hadiran, kita ruqyah ya, kita mungkin agak ada benturan energi juga, jadi agak prosesnya lama. Namun kalau orang tersebut sudah dengan keinginan sendiri, insya Allah lebih cepat prosesnya untuk kita melebur keilmuan tersebut ya. Dan setelah selesai yang pelajaran hadiran pamonyet ini ya, hadirannya. Dan terus 3 bulan atau 4 bulan karena memang bekerjanya juga lumayan ya, kuli lah langsung, juga enak badan. Akhirnya di 3 bulan tuh dia mulai ibaratnya masuk angin lah ya, gak enak badan. Orang tuanya ngabarin, alhamdulillah pada saat saya lihat dengan secara nyatanya, pada saat dia sakit atau misalkan enak badan, sekarang udah nggak bergelantungan lagi seperti monyet ya, tidur pun biasa di kasur. Saya bilang, ya Bu, alhamdulillah selesai. Saya bilang kalau jadi sebuah keilmuan seseorang yang ingin dihilangkan itu memang harus dengan keinginan dirinya sendiri ya, ilmu hadiran pamonyet ini. Cuman namun orang ini ingin dihilangkan karena memang sudah tidak ingin mempelajarinya lagi. Jadi ada negatifnya, pada saat sakit itu bergantungan sampai tangannya itu kram, pegel ya. Jadi kalau ya, nyiksa juga menurut saya gitu ya. Jadi kalau misalnya bisa kita tidur di kasur, ini tidurnya bukan di kasur, tidurnya ngegelantung. Ya 1 jam 2 jam pegel ya kan, karena memang dia
udah tidak bisa mengendalikan hadirannya, akhirnya dia minta sama orang tuanya minta dicarikan orang yang bisa untuk menghilangkan keilmuan tersebut. Alhamdulillah atas izin Allah dan daripada ijazahnya guru saya yang dulu untuk cara menghilangkannya, alhamdulillah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai sekarang orang tersebut itu sembuh. Ya, menurut saya kalau lebih bagus untuk mempelajari sebuah keilmuan, ya bisa bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja, ya carinya untuk yang bermanfaat, ya yang saya sih yang berkah ya. Itu saja yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.